Ya, syukran Ansar. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah, ma'asyiral muslimin, kita akan melanjutkan kajian pada kitab Fathul Majid li syarhi kitab Tauhid. Masih pada bab yang ke-9 mengenai larangan dari Quran wa sunnah menyembelih kepada selain Allah Azza wa Jalla. Di pekan yang lalu kita masih di hadis Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, la'anallahu man dhabaha li ghairillah, la'anallahu man la'ana walidayhi, la'anallahu man awa muhditha, la'anallahu man ghayyara manaral ard. Rawahu Muslim. Allah melaknat seseorang yang menyembelih kepada selain Allah. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya, dan Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan. Allah melaknat orang yang merubah-rubah batas-batas tanah. Kita sudah membahas tentang makna la'anallah man dhahaba li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dari penjelasan para ulama, dan kita juga singgung mengenai sembelihan orang Yahudi dan orang Nasrani, bahwasanya insyaallah ta'ala yang rajih adalah diperbolehkan kita memakan sembelihan mereka. Pada malam hari ini jamaah sekalian, kita akan membahas melalui kitab Fathul Majid sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam bab larangan tentang menyembelih kepada selain Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ya, ini adalah bagian yang kedua yang akan kita jelaskan, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallah man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Yakni mungkin sebagian kita heran atau bingung, bagaimana mungkin seorang anak bisa melaknat kedua orang tuanya yang mereka telah mendidik, membesarkan, dan seterusnya. Bagaimana bisa terjadi seorang anak melaknat kedua orang tuanya? Sini akan dijelaskan dalam kitab Fathul Majid ini makna dari Allah melaknat
seseorang yang melaknat kedua orang tuanya. Disebutkan di dalam hadis yang lain menjelaskan tentang makna dari hadis ini, makna dari lafaz yang baru saja kita bacakan, yaitu Allah melaknat seseorang yang melaknat kedua orang tuanya. Di dalam hadis yang lain disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga oleh Al-Imam Muslim, tentang bagaimana seseorang itu melaknat kedua orang tuanya. Wa fi sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala minal kabair syatmur rajul walidayhi, termasuk dari dosa besar seseorang memaki, menghina, mencela kedua orang tuanya. Termasuk dari dosa besar seseorang memaki kedua orang tuanya, menghina atau mencela kedua orang tuanya. Qalu, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahal yashtamu ar-rajul walidayhi?" Wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang anak mencela kedua orang tuanya? Wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang anak mencela kedua orang tuanya, menghina kedua orang tuanya? Ini adalah pertanyaan dari para sahabat Rasulullah SAW ketika beliau bersabda, minal kabair syatmur rajul walidayhi, termasuk dari dosa besar adalah seseorang mencela kedua orang tuanya. Maka spontan para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah ada yakni seorang anak yang mencela kedua orang tuanya?" Qala, beliau menjawab, "Na'am, iya. Yasubbu abar rajul fayasubbu abah, wa yasubbu ummah fayasubbu ummah." Iya, ada seorang anak yang mencela, mencaci kedua orang tuanya. Bagaimana itu? Dia mencela, dia menghina orang tua dari seseorang, ayah dari seseorang, maka orang tersebut mencaci ayahnya. Bagaimana seorang anak menghina kedua orang tuanya? Rasulullah menjelaskan di sini, ia mencela orang tuanya atau ayah orang lain, maka orang tersebut mencela ayahnya. Wa yasubbu ummah fa yasubbu ummah, dia mencela ibu orang lain, lalu orang tersebut mencela ibunya. Faham ini bisa dimengerti ketika kita mencaci, menghina ayah orang lain, maka orang itu akan membalas menghina ayah kita. Ketika kita mencaci, mencela ibu orang lain, maka orang itu akan kembali membalas mencela ibu kita. Seperti itulah seorang anak mencela, mencaci kedua orang tuanya. Minal kabair, termasuk dari dosa besar. Oleh karena itu kita dilarang untuk menghina ayah atau ibu orang lain. Menghina ayah dan ibu orang lain, yang dengannya dia akan menghina ayah dan ibu kita, yang dengannya ia akan kembali membalas hinaan tersebut dengan menghina ayah dan ibu kita. Toib, ini termasuk dari dosa besar. Ini termasuk dari dosa besar, menghina kedua orang tua. Apalagi kalau kita langsung dengan tegas menghina kedua orang tua kita, lebih besar lagi dosanya ketika langsung dihina.
ayah atau ibunya dihina, dimarahin, diomelin, dicaci maki. Dasar ayah tidak berguna gitu. Dasar ibu tidak berguna misalkan. Dan menghina kedua orang tua secara langsung itu. Lebih dilarang lagi, lebih keras lagi dosanya. Kita menghina ayah ibu orang lain saja, dengan sebab itu dia menghina ayah dan ibu kita, termasuk dari dosa besar. Apalagi kalau kita langsung menghina kedua orang tua kita. Itu maknanya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "La'anallah man awa muhdisan." Allah melaknat orang yang melindungi penjahat. Allah melaknat orang yang melindungi, menjaga penjahat, baik penjahat agama atau penjahat dunia. Muhdisan. Apa arti dari muhdisan? Dijelaskan di situ oleh Abu Sa'adat. Untuk melihat di sana di terjemahnya, man nasara janiyan wa awahu wa ajarahu man khasamahu wa hala bainahu wa baina an yuqtasa minhu. Wal fat huwal amru al mubtada' nafsu wa yakunu ma'na al iwa fi ar-ridha bihi wa sabru alaihi. Fa innahu idza radiya bil bid'ah wa aqar fa'ilaha wa lam yunkir alaihi faqad awahu. Ya, muhdisan itu kalau dibaca dalnya itu kasrah, muhdisan maknanya adalah penjahat dunia, kriminal-kriminal yang dilakukan oleh manusia berkaitan dengan keduniaan, muhdisan. Kalau di fathah muhdasan itu artinya adalah orang yang melakukan kebid'ahan, penjahat agama, kriminal dalam permasalahan din, khususnya di sini adalah kebid'ahan. Ya, kasrah muhdisan. Kalau kita baca muhdisan, maknanya adalah kita menolong atau melindungi orang yang melakukan kesalahan untuk diadili atau untuk dikisos. Kita halang-halangi ya agar orang tersebut diselamatkan. Maka ini tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Menolong orang yang jelas-jelas bersalah atau melindungi orang-orang yang jelas bersalah. Ini tidak diperbolehkan. Jadi dijelaskan di sana ada di wahala bainahu wa bainaan yuqtasa minhu, ya menghalangi ia dari diadili misalkan untuk dikisos. Kita halang-halangi orang yang jelas melakukan kesalahan atau penjahat ini. Wa ajarahu man khasamahu, atau menolong dia dari orang yang menuntutnya. Itu makna Allah melaknat orang yang melindungi muhdisan. Kalau muhdatsan adalah wal amru al mubtada' nafsu. Ya, muhdatsan di sini dijelaskan adalah kebid'ahan. Jadi orang yang melindungi ahlul bid'ah tidak diperbolehkan. Maknanya bagaimana kita meridhoinya? Ia melakukan kebid'ahan tersebut, kita meridhoinya, wasabru alaih, dan kita bersabar atas kebid'ahan yang dia lakukan, yakni tidak diingkari oleh kita. Apalagi kalau kita melindungi secara terang-terangan, memayungi mereka misalkan, ya menolong bersama mereka, melindungi mereka. Ketika melakukan bid'ah ini diingkari oleh orang lain, kita lindungi, kita jaga dia, kita bela bahkan, maka Allah akan melaknat orang yang seperti itu. Paham ya? Jadi muhditsan adalah penjahat, kriminal permasalahan dunia, merampok, mencuri, membunuh, memperkosa, dan lain-lain. Kita lindungi, maka Allah melaknat orang itu. Kemudian yang kedua, muhdatsan adalah bid'ah, artinya orang yang melindungi pelaku bid'ah. Maka ini juga mendapat laknat
Allah Azza wa Jalla. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, antum paham ya makna dari melindungi ahlul bidah, yaitu kita meridhoinya, kemudian kita tidak mengingkarinya atau menyetujuinya, ya sudah, nggak apa-apa. Karena lakum dinukum waliyadin, atau kebebasan berpendapat, kita lindungi dia, kita benarkan gitu. Indahnya perbedaan dan lain-lain. Padahal masalahnya adalah masalah-masalah yang serius, yang di situ antara sesat dengan hak, antara benar dengan salah. Bukan permasalahan-permasalahan yang di dalamnya masih ditoleransi perselisihan. Itu beda lagi. Karena dalam khilaf, ya ini perbedaan, itu ada yang ditolerir, yang masih bisa ditoleransi, ada perbedaan yang tidak bisa ditoleransi, antara hak dan batil itu. Tauhid dengan syirik antara hak dan batil, sunnah dengan bidah antara hak dan batil, ketaatan dan kemaksiatan antara hak dan batil. Namun ada di sana perkara-perkara perselisihan yang masih diperbolehkan. Itu umumnya dalam permasalahan hukum, dalam permasalahan fikih kaum muslimin itu terjadi. Maka tidak mengapa kalau kita sebagai DKM atau BTM masjid, ya ini memfasilitasi atau membiarkan hal-hal yang sifatnya masih diperselisihkan, diperbolehkan. Atau kita kepala sekolah, ya, di mana di jajaran guru-gurunya mereka berbeda pendapat, tapi itu dalam hal-hal yang masih diperbolehkan. Misalkan ada satu guru yang kalau sholat jahriyah, sholat yakni maghrib isya subuh baca basmalah. Ada guru yang lain tidak membaca basmalah, maka nggak apa-apa. Kita mengayominya, kita membiarkannya, tidak dipermasalahkan. Syukur kalau mereka ingin berdiskusi dan lain-lain, ini boleh. Namun kalau kita sebagai pimpinan, di dalam bawaan kita ada kebid'ahan, lalu kita lindungi, kita setujui, nggak apa-apalah. Ya, yang penting sekolah kita berjalan, yang penting masjid kita dapat sumbangan, maka kita biarkan kebid'ahan tersebut. Inilah yang dilarang, dan khawatir masuk dalam ancaman hadis ini. Karena kita membiarkannya, meridhoinya, tidak ada sama sekali upaya untuk menasihati. Tidak ada sama sekali upaya untuk menasihatinya atau mengingkarinya dengan cara-cara yang baik, bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Tidak, kita biarkan saja kebid'ahan. Atau kita lindungi orangnya, ya kita jaga orangnya. Maka khawatir terdapat ancaman dari hadis ini. Sama juga dengan perilaku-perilaku kejahatan-kejahatan dunia, nggak boleh. Atau kita memberikan syafaat, memberikan bantuan kepada orang yang jelas-jelas salah, itu nggak boleh. Ya, telah jelas dia mencuri, buktinya jelas dan lain-lain, lalu kita lindungi dia, kita jaga dia, kita bela dia, maka ini syafaat yang dilarang. Syafaat itu artinya kan adalah bantuan. Memberikan syafaat dalam hal yang seperti ini tidak diperbolehkan, karena ini jelas melanggar perintah Allah Azza wa Jalla. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau sekiranya Fatimah sarqat, mencuri, laqata'tu yadaha, aku akan memotong kedua tangannya. Kalau sekiranya Fatimah mencuri, maka Nabi akan tetap memotong tangannya. Tidak bisa diberikan syafaat ketika melakukan kesalahan, walaupun itu adalah keluargaku, gitu maknanya. Walaupun itu adalah anak saya, tapi ketika jelas melakukan kesalahan, laqata'tu yadaha, saya akan tetap potong kedua tangannya. Lau Fatimah binta Muhammadin sarqat laqata'tu yadaha. Kalau sekiranya Fatimah anak Muhammad mencuri, tetap saya akan memotong tangannya. Jadi tidak bisa diberikan syafaat. Tidak boleh kita melindungi orang yang jelas-jelas melakukan kesalahan. Mengerti? Ada temannya yang melakukan kesalahan dihukum, maka kita tidak boleh melindunginya. Tidak boleh kita membantunya dengan alasan kasihan ustadz dan lain-lain, biarkan. Karena dia sedang dihukum. Jangan kita menolongnya dan kita meridhoinya, karena itu adalah salah satu bentuk agar orang tersebut sadar. Ada teman kita misalkan sedang dihukum, nggak boleh kita untuk membantunya, menolongnya atau menghiburnya, biarkan dia.
Karena dia sedang dihukum dikarenakan melakukan pelanggaran atau kesalahan. Sholat subuh terlambat misalkan. Tidak boleh makan malam. Lalu kita kasih dia kue, kasih dia cookies. Kasihan. Boleh atau tidak seperti ini? Tidak boleh, jangan. Ya, sudah azan subuh, sudah bangun, tidur lagi misalkan. Sampai kita sudah salam, nggak ada di masjid. Tidur lagi dia, dihukum. Disuruh apa misalkan? Kasih makan rica misalkan. Atau disuruh nyapu jalan. Lalu kita kasih, kita bantuin. Kita tolongin dia, sapu sama-sama. Tidak diperbolehkan. Atau datang kepada gurunya, saya tolong selamatkan dia. Maafkan dia. Bahwa sudah jelas dia salah, sudah bangun soalnya. Sudah melek, sudah duduk, dia tidur lagi. Karena teman-teman yang lain ikut sholat. Tapi dia bisa-bisanya tertinggal dan tidur lagi, dihukum. Nggak boleh kita memberikan syafaat kepada anak yang seperti itu. Paham ini? La'anallah man awa muhditsan. Allah melaknat orang yang melindungi muhditsan pelaku kejahatan dunia. Muhdatsan adalah ahlul bid'ah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, hadhil kabiratu takhtalif maratibuha bi ikhtilafi maratibul hadath bi nafsi. Fa kullama kana al-hadath fi nafsi akbar, kanatil kabiratu a'zam. Al-Imam Ibnu Qayyim beliau mengatakan di sini, dosa besar ini, ya, dosa besar di sini maknanya adalah orang yang melindungi pelaku kejahatan. Dia digolongkan sebagai dosa besar. Kalau kita kembali ke definisi dari dosa besar, ini masuk hadis ini termasuk dosa besar. Karena definisi dosa besar adalah yang di dalamnya diancam masuk ke dalam neraka. Atau ada kalimat-kalimat laknat yang dijauhkan dari rahmat Allah, itu laknat. Atau di dunia mendapatkan kisos, hukuman had. Itu adalah ciri khas dosa besar. Ya, di akhirat diancam masuk dalam neraka. Itu dosa besar, ciri dosa besar. Kemudian ada kalimat-kalimat laknat. Kemudian yang ketiga adalah perbuatan itu di dunia mendapatkan hukuman had atau kisos dan lain-lain. Had, ya, hukuman di dunia. Supaya dipotong tangan, dicambuk 70 kali, itu had namanya. Kemudian apalagi? Dirajam kalau berzina, itu dosa besar yang ada hadnya, ada hukuman Islamnya di situ. Itu adalah ciri dari dosa besar. Selain itu adalah disebut sebagai dosa kecil. Makanya di sini disebutkan melaknat kedua orang tua itu termasuk dosa besar. Bahkan dalam riwayat yang lain tadi minal kabair syatmur rajul walidai, termasuk dari dosa besar seseorang mencaci kedua orang tuanya. Jelas dosa besar, disebutkan minal kabair kata Nabi alaihi salatu wassalam, termasuk dosa besar menghina kedua orang tuanya. Kata Ibnu Qayyim, kita kembali di sini, hadhil kabira, dosa besar ini, yaitu maksudnya orang yang melindungi pelaku kejahatan, takhtalif maratibuha bi ikhtilaf maratib al-adath bi nafsihi. Dosa besar ini bermacam-macam tingkatannya, tidak sama. Tergantung dengan kebid'ahan yang ia lakukan. Makin besar bid'ahnya dan kita lindungi, maka semakin besar dosanya. Semakin kufur kebid'ahan yang dia lakukan, kita lindungi, maka dosanya semakin besar. Berbeda-beda tingkatannya. Berbeda-beda tingkatannya orang yang melindungi pelaku kebid'ahan di sini. Ini Ibnu Qayyim condong menguatkan bahwasanya maknanya adalah orang yang melindungi ahlul bid'ah, orang yang melakukan kebid'ahan. Kanatil kabira a'zam, makin besar bid'ahnya, maka makin besar pula dosanya. Thayyib, itu makna dari Allah melaknat orang yang melindungi penjahat. Penjahat dunia atau penjahat akhirat, bid'ah maknanya sih. Ada pertanyaan? Dalam hadis
la'anallahu man awa muhdisan. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan berkaitan dunia. Jadi Ustaz, yang kategori melindungi Ustaz, perlu saya minta penjelasan Ustaz. Karena ini kita melindungi orang yang melakukan kejahatan, berarti mencuri Ustaz. Orang ini mencuri, kemudian lari dikejar oleh pemilik barang atau tuan rumah yang dicuri Ustaz. Kemudian dia lari ke rumah kita melindungi Ustaz. Apakah termasuk kategori Allah melaknat orang yang saya, berarti saya melindungi dengan kejahatan dan jelas dia mencuri. Itu pernah kejadian Ustaz, tapi waktu kejadian saya nggak nyangka dia langsung masuk ke dapur. Saya langsung ini itu saya ini kejadian dan saya dari jendela Ustaz dipakai parang ditusuk oleh rumah yang dia curi. Saya diam-diam Ustaz. Apakah saya termasuk hilangnya oleh Allah Ustaz? Karena dilindungi tadi karena saya lihat mau dibunuh dia Ustaz. Dari jendela saya lihat dia bawa parang, mana tuh orang bantu ini berteriak Ustaz. Tapi saya diam-diam. Kasihan dia kalau saya bocorkan pasti dibunuh. Tapi dia masuk dengan kaget ke rumah saya. Langsung ke dapur di kamar langsung ke kamar. Orang mana itu gimana? Astagfirullah. Cuma gimana Ustaz? Iya. Kategori begitu Ustaz, saya melindungi. Karena di sini akan hilang. Kan dia melakukan kejahatan, saya melindungi Ustaz. Ya Ustaz, coba itu. Toib, dalam hukum kita menghakimi apa disebutnya itu? Bahasanya gampangnya main hakim sendiri itu kan dilarang, nggak boleh. Jadi orang tersebut harus dibawa ke pihak yang berwajib gitu. Kemudian bagaimana kasus tersebut? Kasus tersebut kalau kita meneruskan kepada pihak yang berwajib nggak apa-apa. Kita lanjutkan orang tersebut, kita bawa ke kantor polisi untuk menyerahkan dirinya. Ya, kalau seperti itu tidak mengapa. Lain kalau kita betul-betul emang membebaskan orang itu gitu. Karena kan di negara kita nggak boleh menghakimi sendiri. Apalagi dilihat kesalahannya apa. Kalau dia cuma mencuri telur misalkan, kalau masyarakat yang bergerak dimatiin, di situ kezaliman. Karena tidak pantas, tidak sebanding, tidak sepandan. Tidak sebanding dengan perbuatannya. Makanya kasus tadi tidak sengaja masuk ke rumah kita, ya sudah kita diam. Namun setelahnya kita bawa dia ke pihak yang berwajib. Kamu setelah ini kita ke kantor polisi. Biarkan saja dia pulang. Sebenarnya saya pusing amat ini. Nanti dia bunuh setelah itu saya. Taib. Jadi begitu. Jadi menghakimi sendiri memang dilarang dalam sistem kita, nggak boleh. Harus dibawa ke pihak yang berwajib. Ya kalau kejadian seperti itu masuk ke dalam rumah kita juga sebenarnya nggak niat untuk menyelamatkan orang itu. Namun setelahnya kita suruh dia atau kita bawa dia ke kantor polisi gitu. Atau kita bicarakan kepada masyarakat agar kita bawa dia ke kantor polisi biar hukum di negara kita yang akan memberikan keputusan mau diapain gitu. Jangan kita main hakim sendiri. Boleh gitu. Kalau sifatnya kayak tadi tidak sengaja masuk ke dalam rumah. Karena memang kalau kita kasih tahu dia akan mati, dibunuh. Maka lebih baik kita bawa ke kantor polisi saja orang-orang yang seperti itu. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan yang lain? Ustaz, Allah melaknat orang yang menghina atau melaknat orang tua orang lain Ustaz. Dengan catatan kan orang A melaknat orang tua B, B membalas melaknat. Bagaimana ketika B tidak membalas Ustaz? Apakah termasuk dosa besar juga atau hanya dosa dia melaknat? Gimana Ustaz? Kalau misalkan si B tidak tidak membalas melaknat ke caci maki dari orang tersebut, apakah dia termasuk Tetap termasuk dosa besar. termasuk dosa besar? Wallahu alam. Ini permasalahan yang mungkin bisa ditanyakan. Karena banyak di sini dijelaskan adalah sebab akibat. Itu yang dijelaskan oleh para ulama adalah sebab akibat. Ya. Kalau mau permasalahan yang berbeda adalah dia langsung melaknat kedua orang tuanya. Langsung dia laknat kedua orang tuanya secara langsung gitu. Dasar bapak gitu, dasar ibu dicela atau lain-lain. Atau yang kedua sebab akibat tadi, itu tidak diperbolehkan karena secara tidak langsung dia menghina kedua orang tua dia sendiri dengan menghina orang tua orang lain.
Tapi kalau misalkan dia orang yang dihina oleh si A tidak membalas, apakah termasuk dosa besar? Wallahu a'lam. Saya belum tahu. Tapi minimal dia telah mencaci kedua orang tua orang lain, itu saja. Wallahu a'lam termasuk dosa besar atau tidaknya. Karena orang tadi tidak membalas, dia diam saja gitu. Memaafkan bahkan. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan yang lain? Ustaz, ini kan melaknat termasuk dosa besar dan Allah melaknat ya. Sedangkan di Al-Quran kan sedangkan bilang saja kan sudah termasuk dosa besar. Ustaz. Iya. Apakah itu termasuk di laknat juga? Iya. Karena di antara ciri dosa besar adalah ada ungkapan laknatnya. Gitu. Jadi sama-sama hal yang dilarang, sama-sama dosa besar. Antara melaknat dengan kalimat dosa besar. Kemudian durhaka kepada orang tua kan dosa besar. Durhaka kepada orang tua itu dosa besar. Dan durhaka kepada orang tua itu caranya banyak. Di antaranya ini. Jadi jalan untuk durhaka kepada orang tua itu banyak sekali. Di antaranya ini dengan cara melaknat orang tuanya orang lain. Itu dia. Jalan untuk melakukan durhaka kepada orang tua itu banyak sekali. Di antaranya tadi yang disebutkan oleh antum, fala taqul lahuma uff wala tanharhuma. Jangan kalian mengatakan kepada kedua orang tua kalian dan jangan kalian membentak mereka. Itu termasuk dari durhaka, termasuk dari dosa besar. Kemudian di antara bentuk yakni dosa besar dalam bab yang berkaitan dengan orang tua adalah kita melaknat orang tuanya orang lain. Itu termasuk bentuk dosa besar dalam bab masalah orang tua. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan yang lain? Baik, kita baca yang terakhir. Kita selesaikan hadis di lafaz yang ketiga, la'anallahu man ghayyara manarul ard. Allah melaknat orang yang merubah batas-batas tanah. Baik, disebutkan dalam kitab Gharibul Hadis. Baca mungkin satu orang. Adit, boleh Adit? Ya, langsung aja ini. Dari kau kiri berarti ini sini. Dari kata. Iya. Kata manaro dengan mim dibaca fathah, yaitu tanda-tanda batasnya. Abu As-Sa'adat berkata dalam An-Nihayah tentang kata tuhmun, dilaknat orang yang merubah tuhumul ard, yakni tanda-tanda dan batas-batas tanah. Kata tunggalnya adalah tuhmun dengan ta dan ko dibaca dammah. Doma terus. Ada yang berpendapat maksudnya adalah batas-batas tanah haram secara khusus. Ada yang berpendapat ia berlaku umum untuk seluruh tanah. Maksudnya adalah rambu-rambu penunjuk jalan. Ada yang berpendapat maksudnya adalah seorang mencatat tanah orang lain secara zalim. Ia berkata diriwayatkan dengan takumun dengan ta dibaca fathah sebagai kata tunggal, jamaknya adalah tukmun dengan ta dan kho dibaca dhammah. Merubahnya adalah dengan menggesernya ke dalam atau keluar. Ini termasuk mengambil tanah orang secara zalim, di mana Nabi SAW bersabda tentangnya, man zalama shibran minal ardi tuwiqahu yaumal qiyamati min sab'i ardi. Barang siapa mengambil sejengkal tanah orang lain secara zalim, maka pada hari kiamat dia akan dipukulkan yang sejengkal itu dari 700 bumi. Taib, di sini sebutkan Allah melaknat orang yang merubah batas-batas tanah. Ya, merubah batas-batas tanah dengan cara
yang merubah batas, mungkin kita gampang untuk memahaminya. Tanah orang lain kita gariskan, kita bataskan masuk ke dalam tanah kita dengan cara apa saja, banyak macamnya. Maka ini termasuk dari dosa besar. Bahkan diancam oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man zalama shibran minal ard tuwiquhu yaumal qiyamah min sab'i ardina." Siapa yang mengambil sejengkal dari tanah orang lain, maka sejengkal itu akan dikalungkan nanti ya di lehernya pada hari kiamat sebanyak 7 lapis bumi gitu. 7 lapis bumi akan dikalungkan sejengkal itu sebanyak 7 lapis bumi. Thayyib. Gak usah dibayangkan ya bagaimana tanah bisa dikalungkan di leher, karena ini berbicara permasalahan gaib hari kiamat ya. Dan Allah Maha Kuasa atas apa yang Ia kehendaki. Ini ancamannya, dia akan dikalung. Kalau itu 1 jengkal ya. Kalau 2 meter ya berarti 2 meter 2 meter tapi 7 lapis bumi itu panjang gitu kan. Ya digantungkan lah, dikalungkan begitu. 7 lapis bumi, seperti itu. Kalau 1 jengkal, kalau 2 meter, 3 meter, 5 meter ya seperti itulah gambarannya. Dalam hadis ini jawazu la'ni ahli zulm min ghairi ta'yin. Dalam hadis ini kita boleh untuk melaknat orang yang melakukan kezaliman tanpa yakni memastikan orang tersebut gitu. Semoga Allah melaknat para pemakan riba gitu. Boleh atau tidak? Boleh. Semoga Allah melaknat orang yang merubah batas-batas tanah. Boleh atau tidak? Boleh. Semoga Allah melaknat para peminum khamar. Boleh atau tidak? Boleh. Namun kalau ada saudara kita meminum khamar, lalu kita katakan semoga Allah melaknat kamu, Allah telah melaknat kamu, itu ditain, yaitu langsung ditunjuk, dipastikan kamu dilaknat oleh Allah. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Untuk menjatuhkan hukum secara khusus kepada seseorang, ini perlu perincian. Adapun memberikan hukum secara umum itu diperbolehkan. Ya, semoga Allah melaknat orang yang merubah batas tanah, ini boleh. Gitu. Adapun kalau ada orang kita lihat sedang merubah batas tanah, lalu kita mengatakan engkau telah mendapat laknat Allah. Engkau telah mendapatkan laknat Allah. Kenapa? Karena ditanya kenapa? Karena kamu telah merubah batas-batas tanah. Boleh atau tidak? Gak boleh. Tidak boleh. Kalau kita membacakan hadis ini boleh, Pak, jangan Bapak rubah itu garis-garis batas tanah. Ini bukan punya Bapak sebelah sini, punya orang lain. Punya Pak Haji Mansur misalkan. Ini jangan dipindahin. Allah akan melaknat orang-orang yang merubah batas-batas tanah. Boleh atau tidak? Boleh begitu. Allah akan melaknat orang yang merubah batas tanah itu. Jangan, Pak. Itu kalimat yang tepat seperti itu. Bukan kita mengatakan Bapak dilaknat oleh Allah. Kenapa? Karena Bapak ingin merubah batas tanah misalkan. Ingin merubah batas tanah. Maka ini tidak diperbolehkan melaknat seseorang secara pasti, memastikan Bapak Fulan misalkan namanya, Pak Muslim kamu telah dilaknat. Kenapa? Tadi sore saya lihat Bapak merubah batas tanah. Boleh seperti itu. Yang boleh kita sampaikan adalah Pak jangan merubah batas tanah di sebelah sana, karena itu tanah orang. Kenapa? Karena Allah mengancam akan melaknat orang-orang yang merubah batas-batas tanah itu. Terus saya dilaknat atau tidak? Allah alam. Itu ancamannya seperti itu. Makanya jangan. Itu kalimat yang tepat. Adapun melaknat secara ta'yin ini tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan kalau ada nas dari Al-Quran. Iblis laknatullah misalkan. Iblis laknatullah. Boleh atau tidak? Boleh. Memang dia dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Wa amma lanul fasik al-muayyan fa fi qaulan. Oh iya. Ini baru cabangnya. Adapun melaknat orang yang melakukan kefasikan, melakukan perbuatan kemaksiatan, dosa-dosa, ada 2 pendapat gitu. Ahaduhuma annahu jaiz ikhtarahu Ibnul Jauzi wa ghairu wa tsani la yajuz ikhtarahu Abu Bakr wa Abdul Aziz wa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa qala Nawawi rahimahullahu taala wattafaqa al-ulama'u ala tahrim la'n
fa innahu fil lughah al-ib'ad wa tard wa fi syar' al-ib'ad min rahmatillah. Fala yajuz an yub'ida min rahmatillah man la yu'raf haluhu wa khatimahu wa amru ma'rufa qad'iyyah. Falihada qalu la yajuz lana ahadu bi'aini musliman kana aw kafiran aw dabba ila man alimna bin nassin syar'iyyin annahu mata 'ala al-kufri aw yamut 'alaihi ka Abi Jahal wa iblis. Thayyib, wa iblis. Pendapat yang pertama, boleh saja kita melaknat seseorang secara pasti. Bapak telah dilaknat, bapak telah minum khamar, gitu. Ini pendapat dari Al-Imam Ibnul Jauzi dan selain beliau, rahimahumullah. Ya, ada yang mengatakan boleh, nggak apa-apa. Melaknat orang yang melakukan kefasikan, melakukan perbuatan dosa-dosa besar, kefasikan. Yang kedua, tidak diperbolehkan melaknat secara pasti kepada seseorang. Ini adalah pilihan dari Abu Bakar, kemudian Abu Bakar Abdul Aziz, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullah. Jadi ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Namun wallahu a'lam, ini yang lebih saya condong padanya sebagaimana pendapat dari sebagian ulama diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Tentunya di situ kata Al-Imam An-Nawawi, bila mengatakan sepakat para ulama tidak boleh kita melaknat secara pasti kepada seseorang. Karena makna dari laknat itu adalah terjauhkannya seseorang dari rahmat Allah. Dan dari mana kita tahu orang tersebut dijauhkan dari rahmat Allah? Karena kita tidak tahu akhir dari kehidupan orang tersebut, kita nggak tahu. Dan bisa jadi perbuatan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Baik ketika di dunia dengan musibah-musibah, dengan penyakit-penyakit, dengan kesulitan-kesulitan, baik dalam masalah rizki dan seterusnya, itu bisa sebagai penggugur dosa dia, atau bisa hilang disebabkan taubat yang ia lakukan, kita nggak tahu. Lain halnya kalau memang dia sudah dicap oleh syariat sebagai orang yang terlaknat, seperti Abu Jahal dan iblis contohnya di sini. Ya, seperti itu. Firaun dan lain-lain. Kecuali sudah dinaskan oleh syariat, distempel, orang tersebut mendapatkan laknat dari Allah, maka ini boleh kita untuk melaknatnya. Adapun secara umum, menurut satu pendapat tidak diperbolehkan melaknat orang yang melakukan kefasikan. Baik. Kenapa? Yang pertama, kita tidak tahu akhir dari kehidupan orang tersebut. Yang kedua, bisa saja perbuatan dosanya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, bisa Allah ampuni dosanya ketika di dunia dengan musibah-musibah, dengan ujian-ujian, atau dengan taubat yang ia lakukan. Ya, jadi Allah alam tidak boleh kita melaknat secara langsung kepada orang, fulan terlaknat gitu. Walaupun sebagian ulama mengatakan boleh saja melaknat orang tersebut. Wallahu a'lam. Dijelaskan di situ ya. Sampai pula dikatakan bahkan orang kafir pun tidak diperbolehkan, karena kita memang nggak tahu akhir dari kehidupan si kafir tersebut, nggak tahu betul-betul itu gaib, nggak tahu. Yang tahu hanya Allah Azza wa Jalla. Kecuali seseorang yang kita ketahui dengan nas dari dalil dia mati di atas kekufuran, gitu, mati di atas kekafiran. Kalau orang kafir jelas terlaknat dan jauh dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Bahkan mereka tidak masuk ke dalam surga, jelas dijauhkan dari rahmat Allah. Orang yang mati dalam keadaan kafir, jelas mereka terjauhkan dari rahmat Allah. Adapun orang kafir yang masih hidup, tidak boleh kita untuk melaknatnya atau mencap dia sebagai penghuni penghuni neraka. Ada orang kafir lewat, kita katakan colek itu penghuni neraka sedang jalan, gitu. Nggak boleh ini. Ya, walaupun dia orang kafir, kita mengatakan kamu mau lihat penghuni neraka tidak? Mana itu, lihat. Ada orang kafir sedang lewat, itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena kita tidak tahu akhir dari kehidupan orang tersebut. Jelas ini ya. Adapun mencap dia orang kafir boleh atau tidak? Boleh. Jelas dia orang kafir, kita cap dia orang kafir, boleh tidak? Boleh. Kita meyakini dia kafir, boleh atau tidak? Boleh, kafir ini orang.
Tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kafir, dia orang kafir. Boleh tidak kita cap? Boleh. Ya, selama kita tahu bahwasanya dia adalah orang kafir. Adapun mencap dia sebagai penghuni neraka boleh atau tidak? Dia orang kafir, kita cap dia sebagai penghuni neraka boleh atau tidak? Nggak boleh, kita nggak tahu. Siapa tahu Allah berikan hidayah kepada orang tersebut ya di kemudian hari dan masuk dalam Islam dan Islamnya bagus. Kita nggak tahu. Ya. Sebagaimana kita juga tidak boleh mencap seseorang, mau bagaimana dia amal solehnya, mau bagaimana dia ketaatannya, tidak boleh kita cap dia sebagai penghuni surga. Gitu. Pasti masuk ke dalam surga, nggak boleh. Kita hanya bisa berharap semoga bapak tersebut, ibu tersebut masuk ke dalam surga. Seperti itu keyakinan kita. Karena kita nggak tahu, tidak mengetahui. Walaupun setaat apapun orang tersebut, kita nggak tahu bagaimana akhir dari kehidupan orang tersebut. Dan yang kita ketahui hanya dari hal-hal yang nampak saja, yang bisa kita lihat saja dia sebagai orang yang soleh, sebagai orang yang rajin. Adapun urusan hatinya, amalannya dikembalikan kepada Allah. Kita nggak tahu amalan orang tersebut. Kita nggak tahu dia sedang berbuat ria dan lain-lain. Kita nggak tahu. Kita hanya berharap semoga bapak itu masuk ke dalam surga. Semoga bapak ini masuk ke dalam surga. Kita nggak boleh. Wah, penghuni surga lewat. Kenapa? Dia telah membela ini dan ini. Ikut di demo A, B, C, dan D. Ini penghuni surga. Nggak boleh mengatakan demikian. Apalagi ikut demo lagi. Ya. Atau syahid A, syahid B. Ini sebagai orang syahid si fulan. Tidak diperbolehkan kita seperti itu. Kecuali nas yang menjelaskan, mencap orang itu sebagai penghuni surga, baru boleh kita memastikan dia masuk ke dalam surga. Pasti. Tahu dari mana? Dari nas, Quran atau sunnah. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Tolha fil jannah, Zubair fil jannah. Itu baru boleh. Abu Bakar dalam surga, boleh atau tidak? Boleh. Karena memang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjaminnya dan memastikannya boleh. Tapi selain para sahabat, kita nggak boleh memastikan seseorang masuk ke dalam surga atau penghuni surga, gitu. Boleh. Mau setaat apa lagi? Mau sebagaimana lagi dia membela Islamnya, tetap kita tidak diperbolehkan memastikan dia sebagai penghuni surga. Kita hanya boleh berharap saja, berharap, mendoakan semoga orang tersebut masuk ke dalam surga. Kita punya tetangga, ya kita tahu dia dari zahirnya dia baik, rajin sholat, rajin membantu dan lain-lain. Kita hanya bisa mendoakan, saya berharap semoga bapak itu bisa masuk ke dalam surga. Semoga Allah masukkan bapak ini ke dalam surga. Dan saya tidak berani merekomendasikan seseorang mendahului siapa? Mendahului Allah. Ya, wala uzaki Allah ahadan. Saya tidak bisa mendahului Allah untuk menilai seseorang, karena Allah yang paling tahu hakikat dari orang itu. Seseorang Allah yang paling tahu. Sebagaimana orang kafir nggak boleh kita mencap dia sebagai penghuni neraka, nggak boleh. Hatta orang fasik, misalnya orang dalam keadaan membuat dosa-dosa ini, tempat kembali saya apakah di neraka? Kita jawab apa? Belum tentu. Bisa iya, bisa tidak. Hak Allah untuk memaafkan dosa-dosa Bapak. Walaupun saya tidak bertobat, walaupun Bapak tidak bertobat, membawa dosa itu diserahkan kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Allah bisa azab dengan dosa-dosa Bapak, walaupun bisa mengampuni dosa-dosa itu. Tapi kita nggak tahu, Pak, apakah Allah mengampuni Bapak atau tidak. Itu yang Bapak harus hati-hati. Bapak harus hati-hati karena kita nggak tahu, kita berdua nggak tahu apakah engkau termasuk yang dimaafkan oleh Allah atau engkau yang termasuk diazab nanti Allah di neraka. Kita nggak tahu, Pak. Jadi gimana dong? Taubat segala sudah, selesaikan, berhenti dari dosa-dosa ini. Ya, di situ saja kita nggak bisa memastikan dia masuk ke dalam neraka. Nggak boleh kita memastikan, walaupun dia membawa dosa-dosa itu. Selain kesyirikan, ya dia bawa dosa-dosa besar ini, dia mati belum bertaubat dia
belum bertobat dari dosa besarnya itu, dia mati sudah. Dia bawa dosa itu menghadap Allah. Bisa Allah ampuni, bisa Allah maafkan. Kita nggak bisa memastikan. Iya, pasti Bapak masuk neraka karena Bapak belum bertobat dari dosa ini. Nggak boleh. Oke, kata dia. Taruhlah, ini permisalan aja ya. Taruhlah, kata orang ini, saya masuk dalam neraka. Apakah suatu saat saya akan keluar dari neraka? Apa kita jawab? Orang ini bertanya, oke lah, misalkan saya, bukan gue ya, ini kan misalkan saya, kata orang itu, diazab oleh Allah di neraka. Misalkan saya termasuk orang yang tidak diampuni, yakni diazab dalam artian saya dimasukkan ke dalam neraka. Apakah suatu saat saya akan keluar dari neraka, Pak? Jelas selain kesyirikan tadi kita sudah bilang. Akan keluarkah orang tersebut dari neraka? Pasti akan keluar. Karena dia seorang muslim. Suatu saat Bapak akan keluar. Dengan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau dengan kasih sayang Allah, Bapak diangkat masuk ke dalam surga. Atau setelah dosa Bapak semua habis bersih, Bapak dimasuk dalam sungai, nanti masuk ke dalam surga. Gitu. Dia bilang kalau begitu lanjut Jo, kita berbuat dosa. Ya sudah, serah. Kalau Bapak memang berani silakan. Gitu. Jadi kalau Bapak mau berani ya sudah silakan. Betul. Sebelum Bapak lanjut, mari kita ke dapur. Saya mau nyalakan dulu kompor gas. Bapak tahan itu tangan selama 2 menit saja. Kalau Bapak tahan, silakan melakukan dosa-dosa itu. Jadi begitu ya. Tidak boleh kita memastikan laknat kepada seseorang walaupun dia seorang yang melakukan dosa-dosa besar dari orang-orang fasik. Nggak boleh kita ngelihat laki-laki yang menyerupai wanita. Itu kan dilaknat. Laki-laki yang menyerupai wanita. Itu bahasa halusnya. Bahasa gaulnya adalah bencong. Astagfirullahaladzim. Banci misalkan. Kita lihat banci bawa kecrekan. Nggak tahu loh kecrekan. Kecrekan namanya. Apa sih namanya? Iya itu biasa dari crop. Itu crop Sosro, Sprite, Coca-Cola. Bukan zaman kalian lah ya. Kayak kayu diketok kayak paku. Cek di lampu merah. Banci kita lihat. Cantik tapi gagah. Cantik tapi berotot gitu. Lalu kita bilang, coba itu penghuni neraka. Nah, boleh atau tidak seperti itu? Tidak boleh. Walaupun dia melakukan dosa besar, tidak boleh kita melaknat orang tersebut atau memastikan dia masuk ke dalam neraka. Masuk neraka, nggak boleh. Yang boleh kita ngomong sama teman kita, kelakuan seperti itu tuh terancam masuk ke dalam neraka. Allah melaknat orang-orang yang seperti itu tuh kelakuannya. Laki-laki menyerupai wanita atau wanita yang menyerupai laki-laki, nggak boleh juga. Nggak boleh misalkan ada banci mati kita mengatakan, wah itu yang mati adalah bencong, maka tempat kembalinya adalah di neraka. Boleh atau tidak? Nggak boleh kita meyakini seperti itu, mengucapkan gitu nggak boleh. Itu bukan keyakinan ahlu sunnah seperti itu, bukan. Kita hanya bisa khawatir nih mbak yang kemarin meninggal masuk ke dalam neraka. Namun semoga Allah maafkan dosa-dosanya. Kita hanya khawatir saja, karena dosa yang dilakukan adalah dosa besar. Cuma itu saja, sebatas kekhawatiran saja. Beda ya khawatir dengan memastikan. Bedakan khawatir dengan memastikan. Lain itu. Mati bencong misalkan, nggak boleh kita, neraka itu. Mati, telah meninggal dunia, penghuni neraka, mbak siapa, bin siapa. Kok mbak tapi bin gitu kan, yang dengar bingung juga. Mbak tapi bin, ini aneh nih. Biasanya kan mbak binti ya kan. Ini mbak bin apa gitu. Bin kan biasanya cowok ya kan. Telah meninggal dunia, telah masuk neraka. Ini tidak diperbolehkan. Saya rasa kalau ada masjid begitu dibakar ya masjidnya. Masjidnya dirobohin.
Kok berani sekali mengumumkan orang masuk ke dalam neraka? Nggak boleh begitu. Ya kalau tidak mensolatkan diperbolehkan selama kita memiliki pengaruh di masyarakat, boleh. Ada banci mati di lingkungan kita dan kita sebagai tokoh yang punya pengaruh lah ya. Baik kita tokoh agama atau kita orang yang disegani sebagai orang tua di lingkungan tersebut, ya. Maka kita tidak mau mensolatkan si bencong ini. Kita tidak mau mensolatkan bencong itu. Sebagai pelajaran bagi masyarakat yang lain, kaum muslimin yang lain, bahwasanya apa yang dia kerjakan adalah perbuatan yang dilaknat, perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama dan akal gitu. Maka saya nggak mau sholatkan dia. Sebagai pelajaran bagi jamaah yang lain atau masyarakat yang lainnya, jangan sampai ada yang niru seperti orang ini. Boleh atau tidak seperti itu? Boleh. Selama kita memiliki pengaruh gitu loh, punya pengaruh. Pak Imam, kita misalkan Pak Imam, bencong yang mati gitu. Saya nggak mau sholatin. Jamaah yang lain semuanya nggak mau sholatin. Boleh atau tidak itu? Nggak boleh. Jadi dosa nanti. Dosa semuanya. Imamnya saja nggak mau, saya nggak mau. Dia Ustadz TPA juga disuruh saya nggak mau. Kenapa? Sebagai pelajaran bagi yang lain itu niatnya. Boleh atau tidak? Boleh nggak apa? Orang bunuh diri misalkan. Dosa besar. Saya nggak mau sholatin dia. Saya nggak mau mandiin. Saya nggak mau terlibat. Kita niatnya adalah untuk memberikan pelajaran kepada orang-orang yang masih hidup nih. Masyarakat di lingkungan kita yang masih hidup atau para makmum yang masih hidup di tempat kita. Jangan sampai mereka tuh seperti orang ini. Nggak disolatin Pak Imam tuh. Tidak diurusi oleh Pak Ustadz itu. Paham ini? Selama kita memiliki pengaruh. Sebagaimana Rasulullah SAW tidak mau mensolatkan orang yang masih terlilit hutangnya, dia nggak mau. Nabi yang mulia SAW sampai dia dibayarkan hutangnya baru beliau mau untuk mensolatkan. Tampil Qatadah membayarkan hutang itu, jamin hutangnya, bayarin. Baru beliau mensolatkan orang itu. Adapun kalau orang-orang yang nggak punya pengaruh kayak kita di masyarakat, siapa lu gitu, nggak sholatin juga sebodoh amat, nggak ngaruh gitu. Kalau kita kan biasanya nggak ngaruh nih di lingkungan masjid kita, apalah jenggotan, celana cingkrang, apalah mereka mau nggak sholatin juga nggak masalah, itu lain. Tidak ada maslahat yang kita buat itu di situ. Ketika kita tidak mensolatkan orang itu, kita tidak mensolatkan orang itu boleh atau tidak? Boleh, nggak apa-apa. Karena masih ada kaum muslimin yang lain. Tapi kalau niat kita ingin menghijar, ingin memberikan pelajaran, saya nggak mau sholatin. Kata orang, emang ada yang nanya kamu mau sholat apa enggak? Kan nggak ada. Nggak ada yang perhatikan. Nggak ada yang perhatikan. Iya kan? Dia di ke warung, Pak, tadi saya nggak sholat ini. Terus? Kenapa? Saya emang nanya kamu sholatnya apa enggak? Enggak. Ya udah. Bah lu lente. Paling begitu. Lain kalau dia Pak Imam kan, atau Pak RT gitu, Pak Pala di sini, Pala dia sini. Dia nggak mau sholatin ini. Saya nggak mau sholatin dia. Sebagai pelajaran bagi warganya nih. Ini Pak RT nggak mau sholatin loh. Ini Pak Imam nggak mau sholatin. Badan syara di sini katanya. Apa? Badan syara atau apa di masjid-masjid itu? Hah? Badan syara itu kan yang ditokohkan, mereka semua nggak menyolatkan. Boleh atau tidak? Boleh dengan catatan selama masih ada yang mengurusi mayit ini, mensolatkannya dari orang-orang yang lain, dari wakil imam, dari jemaah yang lain, dia mensolatkan, memandikan, boleh, nggak apa-apa. Toyib, ya bukan berarti dia nggak mau solatkan karena merasa ini adalah penghuni neraka yang tidak dimaafkan, tidak diampuni oleh Allah. Lain lagi, tidak dibenarkan keyakinan yang seperti itu. Paham? Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Ya, Pak. Dijelaskan, Ustaz. Jadi kita nggak boleh memastikan seorang itu masuk ke dalam neraka dengan perbuatan berdosa. Tetapi kan kita bisa memastikan seorang neraka tentu dengan dalil, misalkan. Ya, seperti orang kafir meninggal bisa kita mengucapkan bahwa kalau itu neraka. Iya. Dia orang kafir. Ya, tadi kan kita nggak boleh memastikan
memastikan seorang itu dengan perbuatan dosanya, maksiatnya mungkin. Muslim atau kafir nih? Ya, artinya yang kafir, Ustaz. Yang kafir. Ya, kalau kita mengatakan yang 5 kafir itu neraka. Ah. Ini yang kafir, Ustaz. Iya. Tapi yang tadi jelaskan, maksud saya boleh kita memastikan seorang itu meninggal dan berarti dia masuk neraka. Ini khususnya orang kafir. Bisa, Ustaz? Bisa. Ya, orang kafir. Kalau orang kafir boleh, sudah mati dia. Ya, kita melewati pemakaman atau kuburan orang kafir boleh kita meyakini bahwasanya mereka para penghuni nar gitu. Boleh keyakinan kita gitu. Tadi masih hidup saya mengatakan ketika kita melihat bisa kita mengatakan bahwa ini orang kafir. Iya. Termasuk boleh kita bilang orang-orang sesat ini. Ya, menurut keyakinan kita mereka sesat. Menurut keyakinan kita mereka sesat. Sebagaimana mereka meyakini kita adalah orang sesat. Jadi sebenarnya fair-fair aja sih. Jadi merasa benar itu adalah tabiat manusia ya, tidak bisa dipungkiri itu. Hal yang sebenarnya ya biasa, manusiawi gitu, merasa benar itu manusiawi. Ya, mereka juga mengklaim mereka yang hak. Sama kita juga mengklaim orang yang hak. Makanya kalau tantang qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kalau engkau benar, mana buktinya? Mana buktinya bahwa engkau di atas kebenaran? Mana buktinya bahwasanya Isa bin Maryam adalah Tuhan, Isa bin Maryam adalah anak Tuhan? Mana buktinya? In kuntum shadiqin, kalau engkau merasa benar. Enggak bisa. Gitu. Jadi orang kafir ketika masih hidup nggak boleh kita pastikan dia masuk ke dalam neraka. Itu yang nggak boleh ya, memastikan mereka masuk ke dalam neraka. Orang kafir masih hidup nggak boleh. Oke, tapi kita mengatakan dia orang kafir boleh atau tidak? Boleh. Atau mau dihalusin dikit, non muslim boleh atau tidak? Boleh, nggak apa-apa. Tapi memastikan dia si kafir atau non muslim ini mati masuk neraka boleh atau tidak? Masih hidup nih orang, misalnya kita mengatakan dia masuk ke dalam neraka, boleh atau tidak? Boleh. Kalau yang sudah mati baru diperbolehkan. Kalau si kafir ini mati di atas agamanya, di atas kesyirikannya, di atas akidahnya yang kufur, dia akan masuk ke dalam neraka. Kalau si kafir ini mati di atas keadaannya itu, di atas agamanya itu, boleh. Ini syariat yang menetapkan demikian. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Itu Allah yang menetapkan. Sesungguhnya orang kafir dari musyrikin dan ahlul kitab, mereka adalah kekal selama-lamanya di dalam neraka. Mereka seburuk-buruk manusia ketika mati. Boleh. Tapi kalau lihat kuburan nggak jelas muslim atau kafirnya, nggak boleh penghuni kubur ini masuk ke dalam neraka. Nggak boleh. Dan kurang kerjaan juga sih sebenarnya kita ke kuburan, wah masuk neraka gitu misalkan. Iya, cari kerjaan. Kita nggak tahu. Gitu. Sama kan salah. Ketika kita ngasih salam kepada orang kafir, kita nggak tahu dia kafir, boleh atau tidak? Boleh, nggak apa-apa, kita nggak tahu karena nggak ada cirinya gitu, nggak ada cirinya. Assalamualaikum, Pak. Gitu. Maaf, gitu dia. Boleh nggak? Boleh, nggak tahu kita. Nggak tahu. Sebagaimana orang Islam ya, kita ketemu, pagi Pak, saya mau tanya gitu. Pagi Pak, boleh atau tidak? Boleh. Muslim, kita bilang pagi Pak, boleh atau tidak? Boleh. Boleh, nggak apa-apa. Kita nggak tahu nih, ini orang kafir apa Islam gitu. Kita nggak tahu nih. Kita mau bilang selamat pagi Pak, gitu. Ya, dia bisa dibantu, dia bilang boleh nggak? Boleh. Taunya dia Islam misalkan. Oh, ternyata siapa namanya? Nama saya misalkan yang Muslim banget lah, apa namanya? Ahmad gitu ya, Muhammad nama saya. Oh, ternyata dia adalah Muslim. Boleh atau tidak kita tadi selamat pagi? Boleh, nggak apa-apa.
Sebenarnya selamat pagi itu adalah ucapan khas orang kafir atau bahasa Indonesia sih? Bahasa Indonesia. Betul nggak? Shalom kali ya. Itu khusus kan? Keagamaan mereka itu nggak boleh, baru kita. Kalau selamat pagi itu bahasa Indonesia kan dia? Bahasa umum gitu loh. Namun kita sebagai muslim punya tuntunan, punya panduan. Memberikan salam dengan assalamu alaikum. Apalagi jelas kita tahu dia adalah orang Islam. Ya kita gunakan assalamualaikum, jangan selamat pagi. Oke? Di lingkungan kantor misalkan selamat pagi itu hal yang biasa kan? Disebutkan oleh muslim dan non-muslim. Biasa kan itu bahasa kita. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Ini kalau alam antum periksa deh, itu apakah khas selamat pagi itu agama orang kafir apa atau memang bahasa yang umum? Periksa saja. Kalau alam setahu saya itu bahasa yang umum ya, bahasa Indonesia umum selamat pagi itu. Umum lain kalau ucapan selamat itu yang khas dari agama mereka. Seperti tadi itu contohnya, ya kan? Itu khusus mereka ya itu. Khusus mereka. Kita nggak boleh pakai itu. Kita tidak boleh memakai ungkapan itu. Adapun kalau tersalah kita assalamualaikum kepada orang kafir jelas namanya. Siapa namanya? Christian misalkan Michael tanpa Jordan. Assalamualaikum. Pas kenalan namanya siapa? Christian. Boleh atau tidak? Boleh, nggak apa-apa. Kita kan nggak tahu. Nggak tahu. Kalau kita tahu jelas boleh atau tidak? Nggak boleh. Kasih salam yang islami kepada orang kafir nggak boleh. Islami, salam islami itu salam assalamualaikum. Nggak boleh, karena kita tahu. Mengerti nggak? Itu sama dengan memastikan masuk neraka tidak diperbolehkan. Ada pertanyaan yang lain? Oke. Gantian. Penggunaan kata almarhum atau almarhumullah bisa dipakai gimana itu artinya? Almarhum dengan almarhumah ya, al-maghfur dengan al-maghfurah gitu biasanya. Itu kan dari kalimat bahasa Arab, rahimah yarhamu. Ya, seperti almarhum artinya adalah seorang laki-laki yang dirahmati gitu, yang mendapatkan rahmat. Biasa disebutkan oleh orang yang sudah meninggal dunia yang laki-laki. Hot apa? Toh. Ke bawah ya. Yang mereka suka bilang toh gitu. Saya balik hot. Toh. Kemudian almarhumah itu adalah biasa diungkapkan oleh wanita-wanita dari muslimah yang sudah meninggal. Artinya adalah wanita yang dirahmati oleh Allah begitu. Al-maghfur artinya laki-laki yang diampuni oleh Allah. Al-maghfurah wanita yang diampuni oleh Allah. Tapi ungkapan seperti ini itu tidak ma'ruf sebenarnya di kalangan para salaf dahulu. Dan kalau itu dimaknai sebagai pemastian, ini yang nggak boleh. Kalau dimaknai sebagai sebuah kepastian, itu diucapkan sebagai sebuah kepastian. Almarhum, orang yang dirahmati, laki-laki. Almarhumah, orang yang dirahmati, perempuan. Kalau makna ini dipahami atau diyakini, dia dipastikan dirahmati oleh Allah, ini nggak boleh. Kenapa? Karena kita nggak tahu apakah orang tersebut dirahmati atau tidaknya, kita nggak tahu. Kita hanya bisa berharap. Kita hanya bisa berharap semoga orang ini dirahmati. Itu artinya secara arti almarhum, al-maghfur, almarhumah, al-maghfurah gitu ya, al-maghfurah. Itu artinya dia tidak boleh kalau dipastikan. Dipastikan ibu ini, bapak ini dirahmati. Itu tidak boleh kalau dimaknai seperti itu. Toyib. Tapi kalau itu hanya sebagai doa saja, tidak memastikan. Hanya sebagai doa saja. Dia menyebutkan almarhum, tapi dia tidak memastikan, hanya doakan saja. Hanya mendoakan, semoga dia dirahmati gitu. Tapi saya tidak memastikan dia mendapatkan rahmat. Ini wallahu a'lam diperbolehkan. Namun ada kalimat yang lebih dikenal, yang lebih masyhur, yang lebih dikenal di kalangan para salaf, para ulama kita, disebutkan dengan rahimahullah gitu. Itu kalimat yang lebih dekat, lebih pas, lebih mendekati kebenaran karena maknanya adalah
mendoakan gitu. Mendoakan rahimahullah, semoga Allah merahmati. Gitu. Kalau cewek rahimahullah gitu lah. Kembali kepada bahasa Arab nanti. Itu kalimat yang lebih dikenal lah. Walaupun almarhum, almarhumah kalau ingin disebutkan, kalau dimaknai dengan makna sebagai doa saja, tidak dipastikan, wallahu alam boleh. Tapi yang keliru ketika menyebutkan almarhum atau almarhumah dipastikan si bapak itu dirahmati gitu. Dia memaknai itu dipastikan. Makanya ini kan harus diadakan sensus atau klarifikasi atau bertanya kita. Tahu nggak sih Pak arti dari almarhum? Oh nggak tahu, Muslim kan awam. Nggak tahu, cuma biasa di negeri kita kan kalau laki-laki mati almarhum. Oh iya. Kafir pun almarhum. Mungkin lagi kebablasan kafir almarhum. Kita jelaskan almarhum itu artinya adalah laki-laki yang mendapatkan rahmat dari Allah. Itu kan bisa meninggal dia mendapatkan rahmat, itu artinya. Oh, tapi kita nggak boleh memastikan bapak ini dirahmati oleh Allah, nggak boleh karena kita nggak tahu. Siapa tahu dia sedang di azab dan lain-lain, kita nggak tahu. Itu artinya sebenarnya. Gitu. Kalau dia nggak, pasti dia dirahmati Allah karena dia orang Islam, pasti dirahmati. Nggak. Tidak seperti itu keyakinan kita, karena tidak setiap orang Islam itu dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ada dosa-dosanya yang dibalas nanti di hari kiamat dan seterusnya. Namun ada kalimat yang lebih tepat, rahimahullah atau rahimahullah bagi cewek. Adapun kalimat almarhum, almarhumah, ini bisa nggak apa-apa kalau maknanya tadi. Apalagi kita di masyarakat yang kental sekali, kita tidak usahlah memperkeras permasalahan-permasalahan yang seperti ini. Kita lebih baik menjelaskan saja sudah. Daripada kita berkeras hati gitu, almarhum bid'ah misalkan, almarhumah bid'ah misalkan. Nggak bisa kita langsung demikian. Lebih kita jelaskan. Kita ganti yang lebih baik, rahimahullah. Pak Jihad? Tadi saya menjelaskan kalau melalui orang yang menggunakan batas tanah, nah, kaitan dengan itu gimana kalau di sini juga ada menjelaskan ada pendapat maksudnya batas tanah haram kan? Yang kategori tanah haram itu apakah termasuk ketika kita membeli tanah tapi sudah haram? Tanah haram Pak. Tanah di Mekah. Di Mekah, tanah haram. Tanah haram. Maka saya perpenjelasan. Iya, toyib. Ya, Ustaz. Jadi kalau seandainya apakah termasuk kategori mengambil hak orang batas tanah itu termasuk membeli tanah tapi nggak jelas Ustaz. Misalnya gitu, kita membeli pekarangan ini dan sebuah rumah Ustaz. Namun ini si penjual di sini Pak tanah sini AGU, akun usaha. Di sini katanya ada yang punya tapi nggak pernah digugat Ustaz. Kemudian saya beli, apakah boleh Ustaz? Bagaimana hukumnya Ustaz? Tanah yang tidak jelas, maksudnya secara hukum Ustaz dia punya tidak sertifikat, dia tidak ada sertifikat induk. Artinya tanah ada bilang tanah negara lah, ada bilang HGU bekas perusahaan itu tapi tidak sertifikatnya. Kemudian ada bilang, oh pakai ini dorong pemilik, tapi di situ sudah banyak orang Ustaz. Tapi saya beli. Bagaimana hukumnya? Ya harus dipastikan lah, di transparan jelas. Biasa kalau misalnya tanah terlalu luas, nanti kan sertifikatnya biasa dipecah-pecah kan. Dari yang induk nanti kan dipecah-pecah. Maka kita harus tahu pemilik tanahnya dulu, diusut lah bagaimana. Jangan sampai kemudian hari kita juga jadi rugi. Akhirnya tuh tanah digugat oleh keluarganya. Kita sudah beli, kita nggak punya senjata, nggak punya pegangan. Berabe lagi. Belum mungkin. Dipastikan ke BPN. Belum mungkin. Belum mungkin, kita nggak tahu lah nanti ke depannya, namanya itu kan berharga. Tuan tanahnya siapa? Kita main beli-beli aja ya. Mungkin ini masalah kayak gini ya diperjelas di bawah lah dengan orang-orang yang mengerti. Bagian apa biasanya tuh? Ngerti-ngerti. BPN. Ya gitu-gitulah. Itu satu waktu ada yang belasan berarti. Iya. Iya, kita ya uang kita ya di apa namanya? Kita kembaliin lah dengan keluarga itu. Maka kita belinya sama siapa sebenarnya? Jangan calo lah kita beli. Makanya harus diperjelas dulu kan. Ini tanah negara di situ lagi. Nanti kalau tanah negara akhirnya kita, ya itu yang tadi saya bilang, kita rugi akhirnya. Karena tanah pemiliknya kita nggak tahu. Karena sudah berjalan begitu saja, orang beli sudah bangun apa lain-lain ya kan. Ya Allah alam nanti kedepannya akan seperti apa. Daripada kita ambil resiko ya ditanya, kalau sudah ditanya tidak ada pemiliknya, rame-rame saja diurus sama orang yang sudah beli misalnya. Mereka lah mungkin di bawah itu yang tahu lah. Itu bukan bagian saya.
Diurus mungkin yang sudah beli itu menghadap ke mana ya biasanya? BPS, Hah? notaris. Iya, ke notaris atau apa supaya dikukuhkan gitu. Nantinya ke depannya sengketa. Iya, bagaimana nanti Allah alam, kita nggak ngerti ke depannya seperti apa, jadi kendala, akhirnya kita rugi 2 kali. Lebih baik orang-orang yang sudah beli tanah itu yang nggak jelas katanya pemiliknya, ya ramai-ramai lah untuk mencari siapa ini yang punya. Kalau ada yang punya jelas, ya kita menghadap dia, tolong diurus sertifikat ini, gitu dipecah gitu kan. Kalau memang Bapak ingin jual tanah ini, gitu. Kalau nggak jelas juga ya menghadaplah, pasti ada yang bagian-bagian tanah di negara kita yang pemetaan ini punya siapanya. Tapi Allah alam nggak masuk dalam makna hadis ini, Allah alam nggak. Tidak. Itu masalah kejelasan aja. Beli tanah begitu, karena takut ke depannya berabe kan. Kita yang rugi nantinya. Digugat nanti orang ini punya sertifikat jelas, kita tanya nggak punya. Tapi saya udah bayar. Nah, itulah sering terjadi keributan di masyarakat. Tapi saya udah bayar dulu, saya udah ini. Bapak siapa? Bapak Fulan. Kita nggak kenal Bapak Fulan siapa. Orangnya mana? Nggak ada, udah mati misalnya. Jadi kendala buat kita. Atau orang-orang yang sudah beli tanah itu ada berapa orang, menghadaplah ke notaris kah, atau ya jalur hukum yang adalah di sini, yang di negara kita. Saya nggak paham. Wallahu a'lam. Satu lagi lah. Ustaz, kan berinteraksi dengan orang kafir, sering dapat doa dari mereka, Ustaz. GBU, God bless you. Tuhan memberkati Bapak. Gitu. Kadang kan kita refleks, Ustaz. Oh iya, Tuhan juga memberkati. Ibu terus memberkati. Atau kadang dalam hati, barakallah. Gitu. Bisa, Ustaz. Atau gimana? Wallahu a'lam. Hanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Fathu Dzul Jalali wal Ikram, hukum apa ini namanya? Nah, ketika orang Yahudi bersin di hadapan kita, cuma itu ya, Yahudi atau Nasrani bersin, dia menyebutkan alhamdulillah gitu. Kata Syekh, harusnya kita bahas apa? Hah? Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Tapi ini si Nasrani, si Yahudi yang bersin, dia baca alhamdulillah di depan kita gitu. Ya. Apa kata Syekh Utsaimin? Beliau mengatakan alhamdulillah yarhamukallah. Kemudian dia bahas lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Itu yang kita sebut yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ketika dia alhamdulillah, oke? Harusnya kita mengatakan yarhamukallah. Itu kan kalau muslim. Tapi Nasrani, Yahudi, maka kita mengatakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan kepada engkau hidayah dan memperbaiki urusanmu ini. Gitu. Cuma itu yang ada pembahasan yang saya ketahui. Ketika si Nasrani Yahudi mengucapkan alhamdulillah bersin di hadapan kita. Apa yang kita ucapkan? Beliau menjelaskan, doakan saja yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepada engkau dan memperbaiki urusan. Cuma itu yang saya ketahui sementara ini. Adapun kalau dia mendoakan kita apa tadi? GBU. Semoga Tuhan memberkati. Kan GBU bukan yang buat minyak bos itu. Apa ya? GPU. Perumahan ini dong, GPU ini. GPI itu. Kalau dia mendoakan seperti itu, ya ada baiknya kita mengodakan tadi saja sudah yahdikumullah gitu. Yahdikumullah. Apa sih artinya? Semoga Allah memberikan hidayah kepada engkau. Sesat kita. Itu sajalah minimal kalau kita mau pakai fatwa itu ya sudah yahdikumullah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kamu. Begitu. Toib. Dengan pembahasan juga Syekh Utsaimin tapi dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Kalau tadi kan Syarah Bulughul Maram itu. Ketika orang Nasrani atau Yahudi memberikan salam Islam kepada kita dengan jelas, tegas, terang gitu ya. Maknanya bukan main-main. Bukan baterek orang sini bilang. Assalamualaikum Mas Widodo. Jelas kita dengar dia mengucapkan Assalamualaikum fasih. Lebih fasih dari orang Islam misalkan. Kalau orang Islam kan cuma ASWRWB gitu. Kan itu jelas Assalamualaikum. Kaf ini Yahudi, Nasrani lah. Assalamualaikum jelas. Dan kita tahu niat dia betul-betul tulus memberikan salam itu.
Beliau mengatakan, dijawab waalaikumsalam. Apa dia bilang? Beliau mengatakan waalaikumsalam. Dijawab dengan waalaikumsalam. Dan bagi engkau juga keselamatan, kesejahteraan. Dan itu juga maknanya adalah doa bagi orang tersebut agar dia masuk ke dalam agama Islam. Itu fatwa beliau dalam syarah Riyadhus Shalihin, kalau dengan catatan si kafirnya ini, Nasrani atau Yahudi, mengucapkannya itu jelas, serius, bukan main-main. Karena di kasus Aisyah itu Yahudinya main-main, assalamualaikum gitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Artinya adalah kecelakaan bagimu wahai Muhammad, racun atas engkau wahai Muhammad. Aisyah nggak kuat kan, marah. Waalaikum. Dan juga kepada kamu. Marah Aisyah ini marah gitu kan. Lalu Nabi SAW, mahlan ya Aisyah, pelan-pelan santai, udah biasa. Saya telah membalas doa orang tersebut, waalaikum. Cukup dengan waalaikum. Kecelakaan untuk engkau wahai Muhammad, Nabi mengatakan waalaikum. Dan juga engkau. Dan doa saya dikabulkan, doa dia tidak dikabulkan. Itu diucapkan waalaikum ketika si kafir ini main-main, sayang. Hanya kan? Waalaikum. Bagus kita pakai peci ya. Kalau lagi pakai topi, tak ajak mancing kamu. Assalamualaikum, gitu, nggak jelas kan? Dia nggak jelas gitulah pokoknya. Assalamualaikum, askum. Gila lu ya, askum. Saya taunya naskun. Dia bilang askum, waalaikum, kita jawab. Atau dia sukum gitu. Waalaikum kita bilang. Kafir dia. Tapi kalau dia jelas assalamualaikum mas, kita jawab waalaikumsalam. Itu doa kita agar dia dapat hidayah. Itu kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, waalaikum, Nabi membalas Yahudi karena dia mengucapkan salamnya dalam rangka menghina, berterek gitu kan. Gak jelas, assalamualaikum. Artinya adalah kecelakaan atas engkau wahai Muhammad. Waalaikum, kata Nabi. Engkau juga. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.